Kita lanjutkan perbincangan di Apa Kabar Indonesia Malam kali ini yang hadir di momen spesial, momen Lebaran Hari Raya Idul Fitri. Mas Agung, ini mengenai masalah tetap silaturahmi dan sebagainya. Saat ini kan sepertinya terputus nih silaturahmi antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Akankah kemudian rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega bisa menjembatani hal itu? Ya, sangat mungkin ya, karena kalau melihat Pak Rosan ini kan suka atau tidak, dia masih juga sebagai duta besar Amerika di satu sisi dia ketua tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Jadi ketika dia hadir, saya kira dia sebagai political messenger, membawa pesan dari Pak Prabowo sekaligus juga menjadi orangnya Jokowi di sana saat bertemu Ibu Megawati. Jadi ketika nanti Pak Prabowo dan Ibu Mega ketemu, bukan tidak mungkin ini akan berlanjut kepada Pak Jokowi. Walaupun untuk sampai ke Pak Jokowi ini mungkin bahasa Mas Seno nanti butuh waktu yang panjang seperti pengambilan keputusan Kongres lagi. Karena untuk berkoalisi kan tadi panjang. Apalagi ini untuk menjalin komunikasi ulang dengan Pak Jokowi seperti itu. Jadi saya melihat kemungkinan itu ada walaupun membutuhkan waktu yang lebih lama lagi dibanding ketika bertemu dengan Pak Prabowo. Jadi ketika Mas Rosan kemarin hadir sebenarnya saya melihat juga di panggung belakang bahwa memang di satu sisi di kubu 02 ada kebutuhan untuk membangun koalisi maksimal di parlemen agar pemerintahan semakin stabil. Tapi di sisi kubu 03 juga ada kebutuhan bagaimana resources yang kemarin sudah dikeluarkan semasa Pilpres itu tidak serta-merta kemudian hilang begitu saja. Paling tidak minimal ini bisa dikonsolidasikan apakah dalam bentuk pembagian kekuasaan di parlemen misalkan dan tanda petik ketua DPR-nya jangan diganggu-ganggu misalkan. Itu bisa juga seandainya memang memilih di luar pemerintahan. Kemudian kalau misalkan pun nanti ikut di dalam otomatis ya di legislatif plus eksekutif juga gitu. Jadi saya kira kenapa butuh keputusan Kongres, saya kira memang ini pertimbangan yang tidak mudah. Karena apa? Karena PDIP kita tahu bersama Ibu Mega kan perlu perenungan yang dalam dan panjang biasanya sebelum mengambil keputusan-keputusan besar dan strategis. Jadi pilihan merapat atau di luar itu saya kira memang membutuhkan waktu. Tapi paling tidak saya jadi teringat di Amerika itu ada Presiden Club, isinya adalah mantan-mantan presiden bersama presiden yang itu perannya dari klub presiden itu bagaimana masing-masing presiden tadi bisa merajut komunikasi, berbagi, transfer of knowledge, transfer of experience, bahasa Bang Daniel tadi, agar presiden-presiden lintas pemerintahan tadi bisa semakin membuat Amerika semakin maju. Nah saya kira arahan Pak Rosan berkomunikasi dengan Ibu Mega ini penting karena bisa menjembatani komunikasi yang sudah ada di Pak Jokowi, Pak SBY, Ibu Mega, ini kan bagus ya. Pak Prabowo misalkan 4 presiden bersama berkumpul saling sharing dan saling ngasih masukan satu sama lain, itu membuat bangsa kita ke depan semakin lebih maju, semakin lebih baik dan ya positif sekali saya kira seperti itu Mbak Putri. Kalau sudah para elit politiknya ketemu kan harusnya masyarakatnya di bawah juga melupakan itu, move on. Jangan berantem-berantem lagi soal 01, 02, 03 harusnya Bang Jui. Iya kan? Kalau saya malah penasaran sebenarnya Mbak. Ini biasanya kan masyarakat kan saya paling rajin baca-baca komen ya. Dibanding baca buku, komen sosmed tuh lebih seru gitu Pak Ustadz. Asli, bener-bener. Karena banyak konflik di situ. Isinya konflik semua. Nah, pertanyaan yang saya tanyakan gini, buat Mas Daniel. Andai kata tidak ada momen Lebaran, apakah pertemuan itu tetap dilaksanakan? Gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, katanya pertemuan yang pertama itu cuman 5 menit, gitu. Setahu Pak Rosan dengan ini ya, waktu datang ke... Itu sebentar ya Mbak, 5 menit itu satu lagu kalau nggak salah. Iya kan, 5 menit satu lagu kan Mas ya? Kira-kira. Satu lagu Silent Seven kalau nggak salah. Nah itu, mungkin ya kemudian 5 menit itu bisa bicara banyak hal gitu kan ya. 5 menit tuh kayaknya izin ke toilet aja udah. Nah itu mungkin nanti Mas Eno yang bisa jelaskan, tapi ke Pak Daniel terlebih dahulu, silakan Pak Daniel. Iya. Pertemuan siapa yang 5 menit? Pertemuan Pak Prabowo maksudnya? Bukan, antara Pak Rosan datang pada saat beberapa kali kan, pertemuan 2 kali datang pada saat open house dengan Ibu Megawati begitu. Oh iya, kan silaturahim kan lumayan. Dan Seno ada di tempat saya pikir biasa berdiskusi satu meja dan sebagainya. Karena memang momentumnya momentum Lebaran, jadi tidak butuh waktu lama karena banyak orang pasti yang ingin bertemu dengan dan bersilaturahim dengan Ibu Megawati. Itu pertama. Kemudian yang kedua, momentum ini uniknya Indonesia. Kita punya instrumen kebudayaan atau sebutlah ini instrumen religiusitas yang membuat kita itu seperti disediakan oleh
oleh Allah Subhanahu Wa Taala arena rekonsiliatif begitu loh. Jadi orang nggak boleh bermusuhan lebih dari setahun misalnya, dalam konteks pemaknaan saya kebudayaan tadi ya, bukan pemaknaan agama. Tapi kalau kemudian kita disediakan untuk bersilaturahim setiap tahun melalui momentum halal bihalal, tadi Agung juga sebutkan itu, ini kearifan kebudayaan kita. Memang negeri ini itu negeri yang harus dijaga dengan persatuan, negeri yang tidak boleh dibangun dengan merawat benci atau merawat dendam. Dan saya kok punya keyakinan yang serupa, perspektif elit dengan grassroots itu relatif serupa kok terkait dengan saling memaafkan atau kemudian mempersatukan, rekonsiliasi dan macam-macam. Walaupun dalam konteks politik Indonesia, saya dalam konteks kompetisi Pilpres saya tidak bersepakat ada rekonsiliasi karena memang tidak ada konflik. Yang ada adalah kompetisi. Nah, di grassroots itu, Mas Jui, saya kok nggak ngelihat mereka sedang bicara tentang konflik politik. Di kampung-kampung itu udah lupa dengan Pilpres. Yang mereka ingat itu sekarang itu adalah kembali beraktivitas, kembali bekerja. Mereka ingin lihat presiden yang baru bekerja dan memenuhi janji-janji politiknya. Itu yang kita temui di grassroots. Yang bikin rame itu adalah sosial media memang. Jadi sosial media itu bikin berisik, bikin noisy. Yang kadang-kadang isinya juga buzzer. Kadang-kadang memang ada beberapa kelompok yang memang sengaja merawat kebencian itu sebagai komoditas politiknya. Nah, itu yang paling berbahaya. Jadi saya terus terang ingin menyebutkan bahwasannya memang ada beberapa pihak yang memang sengaja merawat kebencian politik itu sebagai komoditas, sebagai komoditas elektoral untuk meninggikan elektoralnya atau meninggikan kelompoknya. Nah, itu yang tidak sehat sebenarnya. Tapi kalau di tingkat masyarakat, di bawah segala macam, di kampung-kampung, itu sudah bicaranya adalah bagaimana bisnis bisa lancar, ngelawak bisa berjalan dengan baik, begitu. Kan semuanya jadi bisnis, kemudian yang dagang bisa berdagang dengan baik tanpa ada berisik penggangguan-gangguan yang berarti. Udah sih di situ semuanya bicara. Nah, saya Bang Daniel sepertinya juga terpencet lagi tombol mute-nya. Nanti mungkin bisa dilanjutkan Bang Daniel, karena kami tidak bisa mendengar suara Bang Daniel. Tapi mungkin Mas Seno terlebih dahulu yang ada di saat pertemuan itu berlangsung, silaturahmi tersebut bisa cerita. Karena Mas juga penasaran, ini ketemunya sangat pendek, tapi apa sebenarnya yang bisa hubungan hangat seperti apa? Bagaimana kemudian ekspresi dari Bu Mega saat bertemu dengan Pak Rosan dan sebagainya. Silakan Mas Seno. Ya, kemarin kan ada berita yang menyampaikan bahwa Pak Rosan hanya 5 menit, kemudian kembali lagi. Lalu itu jadi heboh, jadi rame, karena ini kenapa kok sampai 2 kali. Sebenarnya sederhana saja, waktu itu bukan dari pagi sampai sore ada ibu menerima tamu. Sehingga pada pagi hari itu masih banyak orang yang datang. Akhirnya kemudian karena sangat ramai, akhirnya Pak Rosan beraktivitas lain dulu, dan akhirnya kembali lagi di sore hari untuk bertemu dengan ibu. Jadi sesimpel itu, karena memang masih sangat ramai di pagi hari. Tapi pada dasarnya memang pertemuannya ya berlangsung dengan membicarakan cerita-cerita pengalaman tentang ibu. Dan itu ada banyak juga tamu-tamu yang hadir, ada para menteri, ada para kader-kader PDI Perjuangan, dan banyak tokoh, ada duta besar dan lain sebagainya yang hadir di kediaman ibu. Jadi saya rasa secara periodik kan memang dilakukan pertemuan sebenarnya. Di luar momen lebaran sekalipun, Bu Mega juga sering melakukan pertemuan-pertemuan dengan para tokoh, para akademisi, para pakar, termasuk dengan Pak Ganjar Pranowo, dengan Prof. Mahfud MD, dan banyak tokoh-tokoh lain yang memang secara rutin Ibu berdiskusi dengan beliau-beliau semua. Jadi saya rasa ya Lebaran menjadi satu momentum halal bihalal yang khas dengan tradisi kita. Dan Bung Karno juga salah satu tokoh yang kemudian menginisiasi gagasan tentang halal bihalal. Dan itu menjadi satu tradisi hingga hari ini yang kita pelihara. Tapi pada dasarnya Mbak, kalau bicara tentang kontestasi pemilu, saya rasa ya saya sepakat dengan Mas Daniel. Kemarin itu tidak ada yang harus direkonsiliasi sebenarnya secara kompetisi elektoral.
Karena memang di dalam pemilu kita merayakan perbedaan. Ya orang harus berbeda. Kalau semuanya sama, tidak ada yang berbeda, lalu esensi demokrasinya di mana? Maka saya rasa memang pemilu itu adalah sarana yang tepat untuk merayakan perbedaan itu. Sehingga tidak ada, kalau bicara tentang persoalan personal antara kami dengan Pak Prabowo misalnya, yang terjadi hingga hari ini. Jadi tidak ada rekonsiliasi secara personal. Tetapi dalam catatan-catatan kritis yang kami sampaikan selama pemilu mengenai demokrasi, pelanggaran etik, dan lain sebagainya, tetap menjadi satu catatan yang tidak hanya kami yang menyuarakan, banyak orang pihak akademisi, banyak kelompok yang turut menyuarakan, dan itu kami perjuangkan melalui mekanisme-mekanisme konstitusional. Di luar persoalan itu saya rasa secara substansial, secara personal dengan para elit-elit politik, para tokoh-tokoh yang berseberangan pendapat dengan kami, secara personal tidak ada masalah. Baik, Mas Seno, Bang Dhanil, terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami, sudah berbagi pandangan juga apa makna dari pertemuan-pertemuan pada saat silaturahmi ini, dan juga rencana ke depannya kita akan terus tunggu. Kita akan nantikan juga rencana pertemuan Ibu Megawati dengan Pak Prabowo Subianto. Sekali lagi terima kasih, selamat menikmati Hari Raya bersama keluarga, Bang Dhanil, Mas Seno. Kita akan jeda sejenak, saat kami kembali juga kita akan dengarkan kembali tausiah dari Ustadz, kemudian juga Mas Jui ini juga akan berbagi cerita, termasuk juga pandangan politik dari Mas Agung. Tapi setelah jeda, kami sudah kembali.